Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid yang berbahagia. Baina insyaallah ba'asuli kitabi Syekh Abdul Qadir Jalani Fathur Rabbani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita, menurunkan rahmat curahan kasih sayangnya kepada kita, dan selalu membuka hijabnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Wa nafa'na bihi wa ulumihi fid dharain. Mudah-mudahan melewati pengetahuan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, pengalaman kesufian, kewalian beliau, kita bisa lebih terang memahami tentang bahtera uluhiyah itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata beliau radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu memeredai beliau. Amin ya rabbal alamin. Ajimu muafaqatal haqqi aja wa jalla fil ba'si wad darai. Maka kata beliau, selalulah engkau melazimkan untuk berselaras, berkesesuaian dengan Allah Azza wa Jalla. Tentang keselarasan kemarin sudah ada dibahas, yaitu bagaimana sikap kita memahami Allah, mengenali Allah dalam kehidupan nyata, hidup sehari-hari ini. Kita dapat melihat Allah, memperhatikan perbuatan Allah, melihat sifat-sifat Allah, melihat asma-asma Allah, sehingga kita berselaras dengan semua itu. Nah, apa yang kita lihat? Tentu dengan ilmu-ilmu nur tauhidnya nanti ya, dengan ilmu-ilmu nur tauhid yang sudah dijelaskan di dalam beberapa episode. Maka perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani ini bisa sudah kita pahami ya, tentu saja bagian-bagian ini sudah seharusnya kita pahami. Bil ba'si wad darai, baik dalam keadaan ya biasa, keadaan biasa, keadaan tenang, ataupun darro, ataupun yang bersifat kecelakaan, keadaan aman maupun yang celaka, keadaan kita merasa tenang nyaman, ataukah kita dalam keadaan kesusahan luar biasa. Maka bagaimana kita bisa tetap mengiyakan, meridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, apapun itu, tanpa sedikit pun memahami bersangka buruk kepada Allah, tanpa memahami sedikit pun kejelekan yang terjadi itu. Bila itu ketentuan Allah, itu bukan kejelekan bagi kita ya. Meskipun di dalam keadaan kita baik waktu aman ketika melihat orang lain, maupun ketika kita mendapatkan ad-darrah, yaitu ketidaknyamanan ya, kecelakaan. Wal fakri wal ghina, baik keadaan kita miskin maupun dalam keadaan kita kaya. Wasyiddati warraqa, dalam keadaan kita rokok itu kenyamanan ya, kewelas asihan ya, kewelas asihan, maupun kita saat kita dalam kondisi keras atau tidak enak ya, sesuatu yang sifatnya orang berada pada kondisi sedang stres menghadapi keadaan kekacauan yang dilihatnya dalam kehidupan di dunia ini, yang tidak selaras dengan pikiran dan otaknya. Tetap saja engkau berpedoman memahami tentang qada Allah itu selalu baik, bersangka baik, sangka baik. Jangan menuduh Allah berbuat jahat kepada dirimu. Ataukah engkau ketika engkau menjadi orang dermawan, atau menjadi orang welas asih, tetap saja jangan karena engkau hebat dirimu, tidak. Bisyakami wal afiyah ya, kalau sidah waroko itu juga bisa diterjemahkan dengan musim kemarau dan musim paceklik, musim kemarau dan musim hujan atau seperti ini musim-musim yang paceklik, sakom bisa paceklik juga. Wal afiyah, atau musim yang kalau kita di sini musim penghujan, tidak ada masalah, bukan itu persoalannya. Fil khairi wasyarri, ataukah kita sedang kebaikan, ataukah kita sedang dalam keburukan, keadaan yang buruk bagi kita. Fil atau wal man'i,
pada saat kita mendapatkan apa yang kita harapkan, atau pada saat kita tertahan untuk mendapatkan sesuatu, ya, masalah rezeki dan kehidupan. Bagaimana kita tetap menerima ketentuan qada Allah Subhanahu wa taala, muwafaqah dengan kehendak Allah. Ma'aro lakum dawaun illa taslim ilal haqi aja wajallah. Jangan engkau perhatikan obat. Mungkin kamu kena sakit, kamu mencari obat-obatnya, bukan kamu perhatikan yang johirnya. Bukan obat itu yang menyembuhkan kamu. Kalau kamu makan obat, bukan obat itu yang kamu menyembuhkan kamu, tapi yang menyembuhkan itu Allah. Karena itu ila taslim ila aja wajalah. Karena itu selalu tetaplah engkau berserah diri bahwa yang bisa menyembuhkanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa memberikan rezeki kepadamu adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa memberikan kamu kekuatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang bisa memberikan kemampuan kita untuk dermawan kepada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Allah, ila taslimnya, bitaslimnya. Tapi kadang-kadang keadaan ini sulit juga kita lakukan, kita terima dalam kehidupan sehari-hari. Nyatanya kita sering tidak bisa menerima secara keseluruhan totalitas kita. Sebagian-sebagian, kalau orang sufi sudah bisa, kita mungkin susah juga. Lalu bagaimana untuk penerapan sosial kita, kehidupan kita? Nah, beliau mengingatkan di sini, ija qada alaikum bisyai'in, bila Allah mengqada, menetapkan sesuatu atas sesuatu pada diri kalian, kita tidak tahu ya. Tetapi kita dapat melihat ciri-ciri daripada ketentuan itu. Ciri-ciri itu di mana kita tidak bisa menghindar. Keadaan-keadaan mana orang tidak bisa menghindar dengan segala sesuatu. La tastahisu minhu. Jangan engkau merasa takut dengan ketentuan-ketentuan itu. Ketentuan itu. Contoh misalnya kita sudah berusaha hidup, tapi masih miskin juga, ya? Masih miskin juga. Enak lah kalau orang beruntung. Masih miskin juga kita. Gimana ini? Coba terima keadaan itu. Mungkin jadi kemiskinan itu bukan Allah yang bikin kepada Anda. Bukan Allah menciptakan kemiskinan itu untuk Anda, tidak. Allah itu menciptakan kekayaan untuk Anda. Lalu kemiskinan itu apa? Allah tidak memberi kekayaan kepada Anda. Dengan kata lain, Anda atau kita menghindar dari kekayaan itu sebenarnya. Kenapa? Itulah kalau dalam ilmu syariah, ilmu umum, johir, kita tidak mengerti jalan kenapa jadi orang kaya. Itu salah satu bentuk bahwa kita sebenarnya menghindar dari kekayaan. Nah gitu, kita menghindar dari kekayaan berarti. Atau dalam bahasa hakikat, Allah tidak memberi kekayaan kepada Anda, bukan memiskinkan Anda sehingga Anda tidak kaya. Nah, maka terima keadaan itu. Di situ ada kekuatan. Kalau Anda kaya, mungkin Anda menjadi orang sombong, orang yang jauh dengan Allah. Kalau kita ini kaya semuanya, mungkin kehidupan ini tidak akan terjadi seperti yang ada ini. Ada ketentuan yang diatur. Atau justru dengan kemiskinan itu kita nanti bila sudah meninggalkan dunia ini, kita masuk surga nyatanya. Subhanallah, ini kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang mukmin. Jadi belajar kita menerima keadaan itu. Jadi kita melihat ini, kita terima supaya kita menjadi ibadah. Jangan ada juga orang sih dengan kemiskinannya, nah dia tidak ambil pusing, lalu dia tetap aja berdendang ria, tetap saja dia menyanyikan lagu-lagu ya apalah yang menjadikan dia lupa dengan Allah, malah dia melupakan dirinya dengan Allah, melupakan dengan kemiskinannya. Ini tidak benar, yang bukan begitu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tetapi orang yang miskin, yang menyadari keadaan yang saya sampaikan tadi, adanya ketentuan Allah di alam semesta ini sebagai sunatullah, kita terima. Karena kebodohan kita sendiri kita terima. Ma'asobaka sayatin paminapsik, keburukan yang ada pada diri kamu itu dari diri kamu sendiri kita terima. Oh iya betul juga ketentuan Allah. Kita di garis yang lain ya, di garis bukan di rel itu, sehingga kita di posisi tidak bisa mencapai itu.
kecuali Allah membantu kita baru kita bisa di posisi itu. Terima saja keadaan itu. Tapi saya ingin berdoa, ya silahkan berdoa. Ingat, berdoa kepada Allah, sampaikan saja, tapi jangan menuntut-nuntut kepada Allah harus seperti yang kita pikirkan. Jangan. Kita berdoa itu hanya menyampaikan proposal saja bahasanya. Nah, proposal. Soal mengabulkan tidak mengabulkan itu urusan Allah, bukan urusan kita. Nah, tapi kan ada cara-cara berdoa itu ditinggalkan, itu kan ilmu syariah, itu ilmu yang jahir itu. Ini kita belajar tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah ini lebih mensunyikan hal-hal perdebatan seperti itu. Dia mensunyikan ini untuk lebih tanggap kita terhadap keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih tanggap kita untuk berselaras dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perbedaan dengan itu tadi. Nanti sambil menjawab persoalan-persoalan yang sebenarnya itu persoalan sangat mudah. Karena itu wala tanaza'u fihi, jangan engkau menjatuhkan dirimu sehingga engkau menentang Allah, apalagi mengatakan Allah tidak adil, Allah tidak bagus. Kayaknya Allah nih membuat saya begini-begini nih, membuat saya begini, membuat saya miskin, membuat saya celaka, membuat saya kecelakaan, membuat saya sakit, buat apa saya sedih. Ini Allah juga ini semuanya membuat saya sedih. Ini sangat-sangat buruk ini. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai mengatakan Allah menyedihkan kita. Menyedihkan. Allah membuat kesedihan kepada kita. Jangan sampai mengatakan Allah berbuat jahat kepada kita. Jangan sampai mengatakan Allah tidak adil kepada diri kita, tidak adil kepada kehidupan ini. Jangan sampai kita menyalahkan Allah sedikit pun, secuil pun. Ingat, ini sangat penting. Tidak akan terbuka nanti hijab kalau salah memahami ini. Jangan dijadikan totalitas nanti baik dan buruk itu Allah. Ingat, Allah menciptakan kebaikan, bukan keburukan. Kenapa jadi ada buruk? Karena ada syariat menunjuk itu buruk. Kan itu satu. Kedua, kita kalau secara hakikat kita menjauh dari kebaikan Allah Subhanahu, yaitulah menjolim diri kita sendiri. Itu ya yang penting. Jangan memfitnah Allah. Nauzubillah. Jangan engkau memisahkan dirimu dengan Allah, jangan engkau menjauh dengan Allah gara-gara terjadi musibah dalam hidup ini. Intinya begitu ya. Wala tasku minhu ila ghairi. Jangan engkau mengadu-ngadu kepada selain Allah. Tidak usah kepada manusia, tidak usah, kepada Allah saja mengadu. Allah Maha Penyayang kepadamu. Fa inna dzalika mimma yazidukum bala. Maka bila engkau masih mengadu-ngadu kepada selain Allah, hati-hati akan bertambahlah bencana yang kamu akan terima. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Akan bertambah bala, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya, mungkin kita kalau mengisahkan pada orang mengadu-ngadu itu kan ujung-ujungnya menggibah. Sekarang kalau Anda mengadu-ngadu tentang manusia yang lain, Anda menggibah akhirnya kepada manusia lain. Sekarang ketika Anda mengadu-ngadu tentang keadaan Anda, apa Anda tidak menggibah Allah atau Anda justru menggibah Allah? Hati-hati menggibah Allah. Auzubillah min dzalik. Jangan sampai sandaran nanti apa yang kita ucapkan itu justru menyinggung Allah atau menjadikan Allah Anda gibahi tanpa Anda sadar. Gibah sesuatu yang tidak baik kepada Allah. Apa sudah Anda belajar tentang sebuah perkataan, bagaimana bertutur kata yang benar? Ini bahaya sekali kalau kita tidak bisa bertutur kata yang benar, nanti kita menggibahi Allah. Luar biasa dalam dunia sufi ini. Gibah itu tidak hanya gibah antar manusia, tapi gibah juga kepada Allah, bisa berbahaya. Apalagi memfitnah, menuduh Allah salah. Jangan sampai seperti itu. Hancur semuanya keimanan kita. Tidak berguna syahadat kita kalau sudah begitu. Asyhadu an la ilaha illallah itu tidak berguna lagi. Itu mati tauhid namanya. Nauzubillah. Bal sukunan wasukutan. Hendaklah engkau tenang. Tenang saja, tenang. Apa sih susahnya tenang? Dengan adanya keimanan, kepercayaan Allah Maha Baik kepada kita. Apa sih susahnya? Wasukutan, atau kamu diam saja, tenang saja, diam saja. Wakumulan, berselubunglah kamu, berselubung dengan zikrullah, berselubung saja kamu dengan mengingat Allah, zikrullah. Allah 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 hu 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 hu
dia yang maha kuasa, qudrah, Allah qudrah, Allah al-ghani, Allah yang ghani, Allah yang mugni, Allah yang maha kaya, subhanallah, indah sekali. Wa humula, berselubung saja kamu dengan jalan zikrullah, subhanallah. Asbitu baina yadaihi, kemudian engkau bertetap hati dengan Allah, di hadapan Allah, berkhidmatlah kepada Allah. Wanjur ma'aja ya'malu fikum, perhatikan tentang apa yang telah kamu perbuat. Banyak sekali ternyata kesalahan-kesalahan dirimu, kamu perhatikan saja, perhatikan. Kemudian Anda bisa melihat tentang Allah, itu nanti Anda akan jadi bergembira. Wafarihu, engkau akan berja'ala tugayyirihi wa tabdilihi, terjadinya sebuah perubahan-perubahan nanti dalam hidupmu, bahwa ketika engkau melihat eksistensi Allah dalam hidupmu itu, maka engkau tahu bahwa Allah lah yang menyelesaikan problematika hidup kita ini lebih dulu daripada kita pinta. Subhanallah, lebih dulu daripada kita pinta. Sebelum kita pinta, Allah sudah menyelesaikan problematika kita. Apa sih yang tidak ada pada diri kita semua ini? Tidak ada, semuanya lengkap sudah. Ketika kita minta rezeki, saya mau minta rezeki banyak, padahal kita sudah banyak rezeki tubuh, rezeki mata, pendengaran, kehidupan, bisa berhirup napas. Bahkan orang yang sakit pun masih banyak ternyata kelebihan-kelebihannya. Kadang sakit, dia sakit mata saja sakit, seolah-olah seluruh tubuhnya, dirinya sakit, padahal hanya mata saja. Ini memahami kesempurnaan yang diberikan Allah pada diri kita, kehidupan dan sekeliling kita. Subhanallah, Allah telah menjamin kehidupan kita. Dulu kita lahir, waktu kita lahir, kita tidak bisa mencari makan, lalu ibu kita yang menyusui kita. Subhanallah, bukankah itu adalah pemberian Allah? Bukankah itu tangan-tangan Allah ya? Kalau bahasa puisinya kan begitu, tangan-tangan. Bukan berarti Allah pakai tangan, tapi maksudnya kekuasaan Allah. Kemudian kita hidup, dibesarkan oleh orang tua kita, yang kita tilik orang tua kita dapat rezeki sehingga bisa memberikan nikmat kepada kita. Subhanallah, dan kita bisa menyerap kenikmatan yang diberikan orang tua kita itu. Dikasih makan, kita bisa menikmati makanan itu. Coba kalau mulut kita, liur kita tidak sempurna, maka tidak akan lezat semua makanan itu. Subhanallah, maka Allah telah memberikan kepada kita segala-galanya. Ya Allah, lebih daripada cukup, tidak sekedar cukup, lebih dari segala-galanya, lebih dari cukup. Allah mengajarkan ini. Inilah yang disebut hakaja kuntum, ija kuntum ma'hu, bila engkau bersama Allah, hakaja la jarama bi ghairi wahsya bil ansi bihi wa tauhid, maka engkau dapat merubah keadaan-keadaan yang jelek itu menjadi engkau pandang baik. Engkau lihat yang engkau anggap jelek selama ini, ternyata itu baik bagi dirimu, kehidupanmu. Subhanallah, wa tauhid, dan engkau dapat membesarkan Allah. Terbuka, hiduplah tauhidmu, mengakui keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bil farahati bihi, dengan cara gembira kamu mengingat Allah dengan cara gembira. Alangkah indah hidup ini bila sampai begitu. Maka berselaraslah dengan hidup itu. Nah, ini maksud daripada Syekh tentang bagaimana kita dalam keadaan apapun juga tidak lagi melihat susah dan senang, bala atau tidak, tapi kita mulai perhatikan, kita sisir semua itu menjadi satu kesatuan, sehingga kita bisa mengerubahnya semua itu dengan pandangan yang sangat bagus, kemanisan, kemanisan dan tauhid. Memandang, melihat itu dengan ketawitan, sehingga kita mengagungkan Allah subhanahu, membesarkan Allah, meskipun musibah tetap datang kepada kita. Pada saat kita sabar, kita masih bisa melihat dengan kacamata nur tauhid tentang kebesaran keagungan Allah di balik semua itu. Maka itu kita akan menjadi orang yang bergembira dengannya. Allahumma ja'alna fi janabika ya Allah wa ma'aka. Ya Allah, jadikanlah kami selalu di sisimu, wa ma'aka, dan bersama engkau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian apa yang disampaikan oleh beliau ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.